Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai kesehatan reproduksi dengan perspektif kesetaraan gender. Setelah diadakan survei online kemarin mengenai pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, dapat disimpulkan bahwa masih banyak remaja yang belum paham mengenai kesehatan reproduksi. Maka dari itu, saya mengambil judul tersebut agar para remaja dapat memahami mengenai gender, mengenali kesehatan reproduksi remaja, mengetahui isu kesehatan bias gender pada remaja, dan diharap bisa melakukan upaya dari isu kesehatan yang bias gender. Jadi, apa sih itu gender? Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Tapi dalam pemaknaannya, gender terbagi dua. Yang pertama, gender adalah perbedaan sifat, peran, posisi, dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, atau bisa juga dikatakan dengan jenis kelamin sosial. Arti yang kedua adalah gender sebagai seks, di mana artinya adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin yang bersifat kodrati dan tidak bisa dipertukarkan. Maka dari contoh gender sebagai jenis kelamin sosial adalah perempuan memiliki sifat feminim, lalu bekerja dalam dunia domestik, reproduktif, dan juga dapat dikatakan bisa mencari nafkah tambahan. Sedangkan laki-laki, masyarakat memberikan sifat kepada laki-laki pertama, bekerja di daerah publik, produktif, maskulin, dan menjadi sumber nafkah utama. Lalu contoh dari arti seks atau gender biologis, perbedaannya adalah laki-laki mempunyai penis, testis, progesteron, dan sperma. Sedangkan perempuan, ia dikatakan perempuan karena mempunyai vagina, ovum, ovarium, dan estrogen. Lalu kemudian apa sih kesetaraan dan keadilan? Kesetaraan dan keadilan gender berarti tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga keduanya memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dan yang paling utama dalam pembahasan ini adalah akses dalam masalah kesehatan. Lalu, kesehatan juga didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengatakan bahwa kesehatan ialah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan semua orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan menurut WHO, bahwa kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang sejahtera dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Isu kesehatan reproduksi yang bias gender diantaranya adalah gerakan serta interaksi sosial remaja putri seringkali terbatasi karena datangnya menstruasi. Jadi, kesehatan reproduksi adalah keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang tidak semata-mata karena ketidakadaannya penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi suatu proses. Upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja, di mana terjadi peralihan dari masa anak menjadi dewasa.
dan perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya tanda seks sekunder dan berkembangnya jasmani secara pesat, menyebabkan remaja secara fisik mampu melakukan fungsi proses reproduksi tetapi belum dapat mempertanggungjawabkan akibat dari proses reproduksinya tersebut. Informasi dan penyuluhan, konseling juga pelayanan klinis perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja. Selain itu, lingkungan keluarga dan masyarakat harus ikut peduli dengan kondisi remaja sehingga dapat membantu dan memberikan jalan keluar bila remaja mengalami masalah dan tidak malah disalahkan, tetapi perlu diarahkan dan dicarikan jalan keluar dengan mengenalkan tempat-tempat pelayanan kesehatan reproduksi remaja untuk mendapatkan konseling ataupun pelayanan klinis sehingga remaja masih dapat melanjutkan kehidupannya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kesehatan reproduksi remaja perspektif gender. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan sertakan pada kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum